Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, salah satu tantangan yang dihadapi umat Islam di masa Rasulullah SAW yaitu fitnah nabi palsu. Dalam sejarah Islam terdapat peristiwa saat umat berhadapan dengan sejumlah fitnah. Salah satunya adalah fitnah berupa adanya nabi palsu. Siapakah nabi palsu tersebut? Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan notifikasi loncengnya agar membantu channel ini lebih berkembang dalam menyiarkan syiar Islam. Nabi palsu tersebut dikenal dengan nama Musailamah al-Khazzab. Nama aslinya adalah Musailamah bin Habib dari Bani Hanifah. Dalam kitab Sirah Ibnu Ishaq, Musailamah mendapat julukan Al-Khazzab yang artinya pembohong, sebab ia telah berbohong dengan mengaku sebagai nabi utusan Allah. Bersamaan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Musailamah dikenal sebagai orang yang sangat mahir berbicara. Banyak yang terpedaya oleh mulutnya, hingga menjadi pengikut nabi palsu itu. Ditambah lagi dia adalah salah satu anggota Bani Hanifah yang disegani. Dalam waktu dekat, popularitasnya meningkat dengan pesat. Klaim mendapatkan risalah kenabian. Untuk menguatkan klaim kerasulannya, Musailamah mengaku mendapatkan wahyu dari Allah. Dia lalu menyusun sejumlah karya sastra untuk menandingi Al-Quran. Ternyata, kualitas dari ayat-ayat yang disampaikan oleh Musailamah sangatlah rendah. Bahkan, jauh di bawah standar sastra Arab saat itu. Alhasil, karya Musailamah menjadi bahan ejekan. Isinya mengada-ngada, sedangkan susunan kalimatnya meniru penuh Al-Quran. Meskipun begitu, masih ada orang yang percaya bahwa Musailamah sebagai nabi. Jumlahnya pun juga tidak sedikit, mencapai puluhan ribu. Nabi palsu itu secara terang-terangan menyebarkan agamanya, menyebarkan ajarannya, baik saat Rasulullah masih hidup maupun saat sudah wafat. Untuk menguatkan posisinya, Musailamah sampai mengirim surat kepada Rasulullah dan berusaha meyakinkan tentang risalah kenabian yang diterimanya. Kokohkan posisi, kirimi surat Rasulullah. Dalam surat kepada Rasulullah, Musailamah mengklaim dirinya juga mendapatkan tugas dari Allah menyebarkan risalah langit. Dia juga menuliskan berhak menguasai separuh dari negeri Arab. Berikut ini adalah pesan yang ditulis oleh Musailamah kepada Rasulullah SAW. Dari Musailamah, Rasulullah, untuk Muhammad Rasulullah. Dalam sejarah aku telah ditetapkan untuk menjalankan tugas dan kekuasaan bersama kamu. Aku berkuasa atas separuh negeri dan separuh orang Quraisy. Tetapi Quraisy adalah umat yang kasar dan kejam. Untuk mengirim surat itu, Musailamah memerintahkan dua pengikutnya. Dibawalah surat itu kepada Rasulullah SAW. Jawaban Rasulullah SAW. Ketika tiba, Rasulullah menanyai dua utusan Musailamah mengenai isi surat tersebut. Kedua orang itu mengatakan setuju dengan pesan Musailamah. Rasulullah SAW kemudian mengirim surat balasan. Demikian bunyi balasan tersebut. Dari Muhammad Rasulullah kepada Musailamah sang pendusta, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Quran Surat Toha ayat 47. Sesungguhnya bumi ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diwariskannya kepada siapa saja yang dikehendakinya dari hamba-hambanya
dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Bukannya jelas setelah mendapatkan balasan dari Rasulullah SAW, Musailamah justru memperluas pengaruhnya. Dia menjadi semakin giat mengajak orang-orang untuk mengikuti ajarannya setelah Rasulullah SAW wafat. Pengaruh Musailamah cukup mengganggu umat Islam sepeninggal Rasulullah SAW. Akhirnya, usai diangkat sebagai khalifah, Abu Bakar As-Siddiq menumpas Musailamah dan pengikutnya lewat perang Yamamah. Ketika Rasulullah selamat dari percobaan pembunuhan. Di masa awal-awal penyebaran Islam, Rasulullah SAW sering mendapatkan ancaman pembunuhan, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Salah satunya ketika Nabi Muhammad SAW sedang beristirahat dan bersandar di dinding Ka'bah. Ada saja yang ingin membunuh Rasulullah dengan menjatuhkan batu besar dari atap Ka'bah. Kisah ini tertuang dalam kitab Al-A'taf An-Daniyah fi Mawaidi Usfuria. Pelaku percobaan pembunuhan tersebut yaitu Syihab. Suatu hari, beberapa orang petinggi suku Quraisy yang jahat berkumpul di rumah Abu Jahal. Mereka merencanakan pembunuhan kepada Rasulullah SAW. Salah satu petinggi Quraisy itu, yaitu Tariq As-Sadani, mengatakan bahwa Muhammad sangat mudah untuk dibunuh. Caranya cukup dengan menjatuhkan batu besar dari atap Ka'bah tepat ke arah Rasulullah SAW. Muhammad tengah bersandar di dinding Ka'bah. Kalau saja ada salah seorang dari kita yang pergi membawa batu besar lalu melemparkannya dari atas Ka'bah, Muhammad sudah pasti tewas seketika, kata Tariq. Mukjizat penyelamatan Rasulullah SAW. Salah satu dari sekumpulan orang itu, Syihab, mengajukan diri. Dia lalu naik ke atap Ka'bah dan membawa batu besar untuk dijatuhkan ke arah Rasulullah SAW. Benar saja, Syihab menjatuhkan batu itu. Tetapi yang terjadi sungguh di luar dugaan. Batu itu justru menjauhi dinding Ka'bah dan bertahan di udara. Beberapa saat kemudian, Rasulullah SAW bangkit dari duduknya dan pergi. Barulah batu itu meluncur ke arah bawah, lalu menggelinding dan berhenti di posisi semula. Syihab melongo menyaksikan kejadian di luar kewajaran itu. Dia hampir tidak percaya melihat dengan mata kepalanya sendiri peristiwa itu. Seketika, dia turun dari atap Ka'bah dan mendekati Rasulullah SAW. Rasulullah sama sekali tidak marah atas perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh Syihab. Syihab pun mengatakan memeluk Islam dan mendapati sambutan hangat dari Rasulullah SAW. Kejadian luar biasa itu pun juga disaksikan oleh Tariq As-Sadani, yang pada saat itu juga memutuskan menjadi mu'alaf. Langkah tersebut diikuti oleh para pria yang sempat merencanakan pembunuhan Rasulullah SAW. Wallahu a'lamu bishawab. Jika kalian menyukai video ini, silakan klik tombol like dan juga tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Dan jangan lupa untuk bagikan video ini kepada orang lain agar video ini dapat memberikan manfaat lebih luas bagi kaum muslimin. Segala yang baik datangnya dari Allah dan segala khilaf mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.